Berlatar di negara Korea yang saat ini lagi terjadi krisis ekonomi sebab nilai mata uang yang turun drastis hingga membuat negara itu terpaksa bertransaksi menggunakan mata uang asing. Di depan sebuah lapas terlihat dua orang pemuda bernama Ki-hun dan juga Jang-ho lagi menunggu sahabat mereka yang hari itu bebas dari penjara. Dan gak lama dari itu muncul seorang pria bernama Jun-sok yang gak lain adalah sahabat mereka. Untuk merayakan hari kebebasan Jun-sok, Ki-hun dan juga Jang-ho mengajak Jun-sok untuk pergi minum-minum. Dan inilah Time to Hunt. Di sebuah bar kecil, Jun-sok yang hampir 4 tahun gak ketemu dengan kedua sahabatnya itu menceritakan bagaimana kehidupannya di penjara. Diketahui sebelum Jun-sok di penjara, dia dan kedua sahabatnya itu kerap kali berhayal kalau suatu saat nanti mereka bisa tinggal di tepian pantai bersama-sama sambil mancing dan menikmati kelapa muda. Nah, karena hal itu, Jun-sok yang kini punya kenalan di penjara yang bisa mengantar mereka berniat mengajak Ki-hun dan juga Jang-ho untuk pergi ke tempat itu. 펼쳐진 그림 같은 곳에 꿈 같은 집도 하나 구할 수 있고. Meski terbilang sangat mustahil karena mereka sebenarnya ingin tinggal di Hawaii, tapi di sini Jun-sok berkata kalau ada tempat yang mirip banget seperti Hawaii yang bisa mereka tinggali. Tempat itu yaitu ujung timur Taiwan yang begitu indah bagaikan surga dunia bagi mereka. 마약에 총에 이게 말이 되냐? Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Jun-sok meminta Ki-hun dan Jang-ho agar membagi bagiannya atas aksi perampokan beberapa tahun yang lalu. Ternyata Jun-sok dipenjara karena dia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kedua sahabatnya setelah melakukan aksi perampokan tersebut. Tapi mendengar kalau bagiannya telah habis karena krisis ekonomi di negara mereka ditambah nilai mata uang yang turun drastis, Jun-sok hanya mendapat bagian $2.000 Amerika aja atau sekitar ya 31 juta rupiah lah. Dia pun kebingungan karena di masa itu uang $2.000 hanyalah cukup untuk biaya hidup mereka selama 1 minggu. Keesokan harinya, Jun-sok dibawa oleh Ki-hun dan Jang-ho untuk mengunjungi toko mereka yang telah lama tutup. Melihat kondisi toko yang udah gak kerawat dan hancur akibat demo besar-besaran 2 tahun yang lalu, Jun-sok tampak bersedih karena toko itu merupakan toko yang dibangun oleh mendiang ibunya. Agar menghibur dan menenangkan Jun-sok, Ki-hun dan Jang-ho mengajaknya ke sebuah kasino yang sering mereka kunjungi. Di balik gedung yang terlihat usang ada kasino besar yang di dalamnya terdapat permainan mulai dari bakarat, poker, slot, togel, dan lain sebagainya. Wah, jangan-jangan duitnya habis pakai judi. Saat mereka mulai menukarkan chip dan bermain sebuah permainan judi, pandangan Jun-sok terpaku pada seorang pria yang lagi menyimpan uang penjualan chip ke dalam brankas. Gak lama dari itu muncul seorang pelayan yang langsung ditarik Jun-sok keluar. Ternyata pelayan itu adalah Sang-so, seorang pria yang beberapa tahun lalu punya hutang pada Jun-sok dan belum dibayar. Karena Sang-so saat ini belum mampu melunasi hutang tersebut, Jun-sok memberi sebuah pilihan agar Sang-so bisa terbebas dari hutang. Mendengar usulan tersebut, Sang-so yang gak ingin babak belur pun terpaksa mau menuruti Jun-sok. 달러로 줘. Secara mengejutkan, Jun-sok rupanya punya rencana untuk merampok uang di kasino tempat Sang-so bekerja. Hal itu pun tentu menuai pro dan kontra, di mana Ki-hun gak setuju karena dia gak mau Jun-sok kembali masuk ke penjara. Sedangkan Sang-so dan Jang-ho mau-mau aja karena mereka butuh uang. 은행처럼 짭스랑 엮일 일이 없다니까. Jun-sok ingin membangun kembali toko ibunya meskipun dia akan membukanya di tempat lain. Jun-sok juga ingin membuat hayalan mereka menjadi kenyataan untuk bisa tinggal di ujung pantai timur Taiwan.
야 정신 차려. 뭔 소총이야. Dikarenakan mereka butuh senjata untuk merampok kasino sebesar itu, Jun Sok berkata kalau dia punya kenalan semasa di penjara yang menjual senjata api. Meski Ki-hun terus-menerus menyadarkan Jun Sok kalau dia baru aja keluar dari penjara, tapi Jun Sok tetap ingin melakukan aksinya dan menyuruh Ki-hun untuk memikirkan perkataannya. Pada pagi hari, Ki-hun bertanya pada Jang Ho apakah dia yakin mau ikut aksi perampokan yang dibicarakan Jun Sok semalam. Jang Ho menjawab kalau dia akan ikut karena selain gak punya uang, Jang Ho juga gak punya keluarga. Belum lagi mereka sebenarnya punya hutang budi pada Jun Sok karena berkatnya mereka gak dipenjara. 우리도 사람답게 살 수 있잖아. Mendengar penjelasan tersebut, Ki-hun akhirnya memutuskan mau ikut bersama mereka melakukan aksi perampokan. Perkataan Ki-hun itu pun membuat Jun Sok senang karena kedua sahabatnya mau ikut. 여기 도박장 근처로 CCTV가 몰려 있어. Atas bantuan dari Sang So, mereka pun mendapat blueprint dari kasino yang akan mereka rampok dan demi memastikan semuanya berjalan lancar, Jun Sok bersama kelompoknya memeriksa keadaan sekitar kasino sembari menghitung berapa kamera pengawas yang ada. Setelah itu mereka semua pun menandai titik di mana kamera pengawas itu tersimpan. Karena gedung di seberang kasino gak terdapat kamera pengawas, Jun Sok pun berniat untuk melancarkan aksinya lewat gedung tersebut. CCTV는 걱정 안 해도 될 것 같은데. 그럼 문제는 내부 CCTV인데. Karena beberapa hari ini wajah mereka pasti terekam kamera pengawas sebab mereka memotret kamera pengawas dan situasi di luar kasino, Sang So menyarankan mereka agar mengambil harddisk di kasino itu nanti sembari berjalannya aksi. Karena alarm juga akan aktif dalam 5 menit, mereka harus cepat sampai ke mobil sebelum para polisi datang. 건물에 나와서 차량에 탑승하고 도박장 앞까지 오는데 대략 5분. Keesokan harinya, Jung Sok menghampiri rekannya yang menjual senjata yaitu Bong Sik untuk membeli beberapa senjata dari uang hasil perampokannya beberapa tahun lalu. Bong Sik pun kemudian mengajak kelompok Jun Sok ke gudang senjata dan memberi mereka senjata yang diinginkan. Bong Sik juga memberi kelompok Jun Sok rompi anti peluru dan memperingati Jun Sok agar lebih berhati-hati. Kemudian Jun Sok mengajak kelompoknya ke sebuah gudang untuk berlatih menembak karena beberapa dari mereka gak tahu cara menggunakan senjata. Untuk mengabadikan momen itu, Jun Sok mengajak ketiga rekannya agar berfoto bersama. Singkat cerita, sebelum beraksi, Jun Sok berdoa terlebih dulu dan minta izin pada mendiang ibunya. Setelah semuanya siap, Jun Sok, Ki-hun, Sang So, dan Jang Ho pun pergi ke kasino. Setelah naik ke atap gedung yang terletak di seberang kasino, mereka berempat segera memakai topeng dan menyiapkan senjata. Sesaat kemudian, Jun Sok bersama yang lain mulai merangsak masuk ke dalam kasino untuk melancarkan aksi mereka. Melihat para perampok bersenjata, orang-orang di sana, bahkan para security yang berjaga, gak bisa berbuat apa-apa. Kesempatan itu pun digunakan Sang So untuk pergi ke ruang tempat berangkas disimpan. Sayangnya sebelum Sang So memasuki ruangan itu, seorang pegawai di sana terlebih dulu menekan sebuah tombol yang membuat para gangster yang bertanggung jawab melindungi tempat itu mengetahui aksi perampokan mereka. 빨리 담아! 3 menit tersisa, Sang So udah berhasil menggasak habis semua uang yang terdapat dalam berangkas. Mereka pun segera kabur melarikan diri karena mereka menganggap kalau polisi sebentar lagi akan datang.
Saat Jun Sok bersama kelompoknya udah berada di luar gedung, mereka semua tampak kaget melihat para gangster yang baru tiba di tempat itu. Gak mau berurusan dengan mereka, Jun Sok dan yang lain segera mencari jalan keluar melalui belakang gedung. Untungnya sebelum para gangster itu menangkap mereka, Jun Sok, Sang So, Ki Hun, dan Jang Ho berhasil kabur dengan selamat. Setibanya di sebuah tempat, mereka berempat saling berpelukan dan berterima kasih karena aksi mereka kali ini berjalan dengan lancar. Gak lupa Jang Ho juga memberikan harddisk yang telah dia curi untuk segera dimusnahkan. Di sisi lain, seorang pembunuh bayaran bernama Han baru aja menghabisi sekelompok orang dengan keji. Gak lama dari itu, Han mendapat telepon kalau kasino yang berada di bawah naungan bosnya berhasil dirampok. Bos Han gak mempermasalahkan uang yang mereka bawa karena uang itu hanyalah hasil dari penjualan chip harian. Tapi bos Han mempermasalahkan harddisk yang telah mereka curi sebab dalam harddisk itu terdapat jejak transaksi VIP dan daftar para pejabat yang melakukan pencucian uang. Gak mau harddisk tersebut tersebar luas, si bos pun menyuruh Han untuk segera mengambil harddisk itu kembali. Wah, makin seru nih, ternyata ada hubungannya dengan para pejabat korup. 그럼 오늘은 기훈이네 부모님 뵙고 내일 가는 거야? 우성은? 기훈이 새 Beberapa waktu kemudian, untuk menghilangkan jejak, Jun Sok dan Jang Ho berniat untuk pergi ke kampung halaman Ki Hun dan mengajak Sang So untuk ikut. Bukannya gak mau, tapi Sang So yang gak mau dicurigai oleh si pemilik kasino menolak ajakan mereka. 집에 타고 너도 같이 가자니까. Sebelum pergi, Jang Ho berkata pada Sang So kalau uang pembagian Sang So berada di bawah meja yang terletak di toko Jun Sok. Selain uang, Jang Ho juga menyimpan sepucuk pistol untuk Sang So berjaga-jaga bila mana nanti ada masalah. Sementara itu, di tempat lain, Han yang baru beres mandi terlihat menyiapkan beberapa senjatanya untuk mencari para perampok kasino. Meski bosnya mengatakan kalau Han jangan sampai membunuh mereka, tapi Han yang merupakan seorang psikopat pun malah berniat menghabisi para perampok. Scene pun kembali berpindah pada kelompok Jun Sok di mana saat ini Ki Hun menghampiri ayahnya yang lagi berdemo memintanya untuk pulang dan makan bersama. Tampaknya kedatangan Jun Sok dan juga Jang Ho disambut baik oleh kedua orang tua Ki Hun. Saat yang lain makan, Ki Hun menghampiri ibunya yang lagi bahagia menerima baju pemberian dari Ki Hun. 오래 살고 볼일이다. 엄마 우리 기훈아. Di waktu yang sama, Bong Sik dihampiri oleh Han yang bertanya apakah dia akhir-akhir ini menjual senjata pada sekelompok orang karena kasino yang berada di bawah naungan bosnya itu dirampok oleh sekelompok orang bersenjata. Mendengar pertanyaan itu, Bong Sik yang gak mau kelompok Jun Sok dalam bahaya berkata kalau akhir-akhir ini dia gak menjual senjata pada siapapun. 내가 뭐 숨길 이유가 뭐 있어? Tapi Han yang melihat wajah Bong Sik yang gugup memutuskan keluar dari gedung untuk mengambil senjatanya. Dan tiba-tiba Han menembak satu persatu anak buah Bong Sik dan menanyakan kembali apakah Bong Sik telah menjual senjata akhir-akhir ini. 거기 바다 색깔은 완전 다르겠지? 그렇겠지. 야 준서가 Di sisi lain, Jun Sok, Ki Hun, dan Jang Ho kini lagi bersiap-siap untuk pergi ke pinggiran pantai menikmati suasana indah bersama. Tapi di tengah perjalanan, Jun Sok dihubungi oleh Bong Sik yang mengajaknya agar bertemu. Mendengar perkataan Bong Sik yang seperti orang ketakutan, Jun Sok punya firasat kalau sepertinya ada sesuatu yang gak beres. 빨리 와. Kemudian Jun Sok menghubungi Sang So menanyakan apa semuanya baik-baik aja dan bagaimana situasi kasino saat ini. Sang So yang baru berangkat kerja pun mengatakan kalau semuanya masih berjalan dengan baik, tapi kini dia merasa tegang sebab kalau ketahuan dia bisa mati di tangan para penjaga.
Saat Sang So mulai mengganti pakaian, dia dikagetkan dengan seorang penjaga yang gak biasanya melihatnya seperti itu. Merasa kalau identitas dirinya sebagai perampok telah terbongkar, Sang So pun kemudian minta izin ke toilet sebelum masuk ke kasino. Dan benar aja, karena Sang So yang kelamaan, para penjaga mulai mengecek toilet satu persatu. Merasa dirinya terancam, Sang So berlari sekencang mungkin dan pergi ke toko milik Jun Sok untuk mengambil uang bagiannya dan pistol pemberian dari Jang Ho. Saat Sang So akan pergi, secara mengejutkan udah ada Han di toko tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Jun Sok terbangun dari mimpi buruknya yang menggambarkan bahwa Sang So tewas. Demi memastikan keadaan Sang So, Jun Sok pun menghubungi rekannya itu. Karena gak kunjung mendapat jawaban, Jun Sok memutuskan untuk pergi ke sebuah bar demi menenangkan diri. 한 잔 더. Gak lama kemudian dia menerima telepon dari Sang So yang saat diangkat gak terdengar suara sedikit pun dari Sang So yang membuat Jun Sok khawatir. Saat dia mencoba kembali menghubungi Sang So, secara gak diduga Han udah ada di hadapan Jun Sok mengangkat telepon tersebut yang menandakan kalau Sang So telah tewas. Sadar akan hal itu, Jun Sok segera kembali ke hotel untuk memperingatkan kedua rekannya kalau tindakan mereka udah ketahuan. Demi keselamatan diri mereka masing-masing, Jun Sok mengajak kedua sahabatnya itu agar segera pergi. Tapi ternyata setelah mereka memasuki mobil dan menyimpan semua uang, juga menyiapkan senjata yang akan mereka bawa, tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka gak bisa menyala seperti ada yang sengaja merusak. Melihat sebuah mobil jeep berada gak jauh dari mereka, Jun Sok bersama yang lain bergegas pergi ke mobil itu untuk mencurinya. Setelah mobil berhasil dicuri, Jun Sok, Jang Ho, dan Ki Hun bergegas pergi melarikan diri. Tapi tiba-tiba saat lampu di sana padam, terlihat dari kejauhan Han langsung menembaki mereka bertiga. Atas kejadian itu, Ki Hun pingsan sedangkan Jang Ho terluka cukup parah di tubuhnya, membuat Jun Sok harus menghadapi Han sendirian. Di sana Jun Sok yang udah pasrah merelakan dirinya untuk mati demi keselamatan kedua rekannya. Melihat keberanian dari Jun Sok, Han pun memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri dalam waktu 5 menit. Kesempatan itu pun gak disia-siakan oleh Jun Sok, di mana dia langsung menggeber mobil ke rumah sakit untuk mengobati Jang Ho. Di tengah perjalanan, akhirnya Ki Hun tersadar dari pingsannya. Singkat cerita, setibanya di rumah sakit, Ki Hun dan Jun Sok meminta para perawat untuk segera memberikan pertolongan pada Jang Ho. Sayangnya aksi mereka terekam kamera pengawas, yang artinya Han akan segera datang ke rumah sakit untuk menghabisi mereka semua. Tapi tanpa kelompok Jun Sok ketahui, setelah Jang Ho dirawat, mereka malah beristirahat di rumah sakit itu. Dalam mimpinya, Jun Sok diperingati oleh Sang So agar segera kabur karena Han akan membunuhnya. Saat Jun Sok terbangun, benar aja Jun Sok melihat sebuah mobil sedan berwarna hitam yang baru sampai di depan rumah sakit. Yakin jika itu adalah Han, Jun Sok pun segera membangunkan Ki Hun dan Jang Ho, mengajak mereka untuk pergi. Agar dapat dengan mudah menemukan para perampok itu, Han menghubungi ponsel Jun Sok dan berjalan mendekati suara ponsel itu berasal. Untungnya Jun Sok segera menyimpan ponselnya di ruangan lain agar dia dan kelompoknya bisa mengecoh Han. Perlahan-lahan Jun Sok and the gang pun mulai berjalan ke dekat lift untuk segera turun dan lari dari kejaran Han. Untungnya sebelum Han memergoki mereka, Jun Sok bersama kelompoknya berhasil masuk ke dalam lift dan keluar dari rumah sakit dengan selamat.
Melihat mobil Han terparkir di depan rumah sakit, Jun Sok, Jang Ho, dan Ki Hun yang punya ide sengaja mencuri mobil itu. Hal itu dilakukan mereka agar jejak mereka gak akan diketahui oleh Han. Tapi di tengah perjalanan mereka baru tahu kalau mobil yang dipakai Han adalah mobil polisi yang membuat Jun Sok kaget. Ternyata selain pembunuh bayaran, Han merupakan seorang kapten polisi divisi kriminal yang berada di bawah naungan para gangster. Waduh. Gak lama kemudian Han menghubungi Jun Sok menjelaskan kalau dia bukan ingin kembali mengambil uang hasil curian mereka. Dia disuruh untuk mengambil harddisk yang mereka curi, tapi untungnya harddisk itu Han temukan di toko Jun Sok. Meski sebenarnya misinya udah selesai, Han yang belum puas ingin menghabisi mereka semua. 벗어날 수 없어. Akhirnya akibat kekacauan yang dilakukan Han, para polisi mengepung Han dan menangkap pria itu untuk dimasukkan ke penjara. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba para polisi menghentikan mobilnya dan membebaskan Han atas perintah dari kantor pusat. Singkat cerita, Jun Sok membawa kedua sahabatnya ke sebuah dermaga yang telah lama terbengkalai. Di sana Jun Sok segera menghubungi rekannya, meminta untuk datang karena dia ingin pergi ke tempat yang sebelumnya mereka bicarakan. Karena teman Jun Sok baru bisa sampai esok hari, terpaksa Jun Sok, Ki Hun, dan Jang Ho harus bermalam di tempat itu karena ternyata tempat itu juga merupakan tempat persembunyian rekan Jun Sok. Di sisi lain, kakak dari Bong Sik tampak bersedih karena kematian adiknya itu yang sengaja dibunuh oleh Han. Padahal Han tahu kalau kakak Bong Sik merupakan ketua gangster terkejam di wilayah tersebut. Demi membalaskan dendam atas kematian adiknya, kakak Bong Sik yang kita sebut aja Tobrut aja lah ya, sesuai request dari Bradku yang satu ini. Tobrut, mengerahkan pasukannya untuk segera memburu Han. Makin aneh-aneh aja Bradku, requestan namanya. Segala Tobrut lagi. Di waktu yang sama, kedua orang tua Ki Hun dihampiri beberapa orang berjas yang sepertinya lagi mencari anaknya. Gak lama kemudian ibu Ki Hun ditelepon oleh Ki Hun yang berjanji akan segera pulang karena dia gak mau ikut bersama Jun Sok dan memilih untuk merawat ayah dan ibunya. Setelah menghubungi ibunya, Ki Hun mengucapkan salam perpisahan pada Jang Ho dan segera pergi dari tempat itu. Tapi dia dipergoki oleh Jun Sok yang langsung bertanya mau kemana Ki Hun saat ini. 야, 씨발 뭔 일은 Pada kesempatan itulah Ki Hun minta maaf kalau dia gak bisa ikut bersama Jun Sok karena ingin merawat kedua orang tuanya. Jun Sok yang memaklumi perbuatan Ki Hun pun membiarkannya pergi meski dalam lubuk hatinya Jun Sok ingin sekali menghabiskan waktu bersama kedua sahabatnya itu. Beberapa waktu kemudian saat Jang Ho tertidur lelap, Jun Sok memutuskan untuk pergi sejenak menghubungi rekannya yang gak kunjung datang. Tanpa mereka sadari ternyata Han yang entah tahu dari mana lagi di perjalanan menuju ke tempat mereka. Gak lama dari itu Jang Ho yang terbangun bergegas mencari di manakah Jun Sok yang lagi pergi keluar. Saat Jun Sok akan memasuki gedung, dia malah kaget melihat mobil mereka sebelumnya udah ada di tempat itu. Sadar kalau Jang Ho dalam bahaya, Jun Sok pun segera memasuki gedung mencari di manakah sahabatnya. Sayangnya saat Jun Sok berada di ruangan mereka sebelumnya, dia gak mendapati keberadaan dari Jang Ho yang membuatnya seketika itu pula menyiapkan senjata dan membawa uang hasil rampokan untuk mencari Jang Ho. Tapi baru aja Jun Sok berjalan beberapa meter dari sebuah pantulan kaca, dia mendapati kalau Han udah ada di belakangnya dan kemudian
Mengetahui kalau Jang Ho kini berada di luar, Jun Sok yang terpojok mencoba melakukan perlawanan dan pergi mencari jalan lain. Meski Han terkenal hebat dalam bertempur, tapi Jun Sok yang cerdas bisa dengan mudah mengelabui Han. Sebelum Han datang atas bantuan dari Jang Ho, Jun Sok akhirnya berhasil keluar dari dalam gedung dengan selamat. Gak jauh dari mereka saat ini, Jun Sok melihat sebuah mobil terparkir, langsung menyuruh Jang Ho untuk mencuri mobil itu. Tapi lagi dan lagi di tengah aksi mereka, Han datang menembaki mereka dengan brutal. Merasa gak ada jalan lain lagi, Jun Sok memberi Jang Ho sebuah senjata dan memasangkannya rompi anti peluru. Setelah itu Jun Sok menyuruh Jang Ho agar membantunya melawan Han agar mereka bisa lolos dari tempat tersebut. Aksi baku tembak pun gak bisa terhindarkan lagi, di mana Jang Ho dan Jun Sok tampak kesusahan melawan Han. Hingga di suatu momen melihat Jun Sok terkapar terkena tembakan dari Han, secara mengejutkan Jang Ho dengan emosi berdiri menembaki Han. Kejadian itu pun membuat Jun Sok marah besar dan menembaki Han hingga membuat pria itu mundur. Saat itulah Jun Sok membawa Jang Ho ke suatu tempat untuk memeriksa keadaan dari Jang Ho. Sayangnya Jang Ho yang terluka parah dan gak kuat lagi menyuruh Jun Sok untuk pergi meninggalkannya. Melihat kematian dari Jang Ho, Jun Sok mendatangi Han sembari menembakinya dengan sangat brutal tanpa ada rasa takut sama sekali, karena pada intinya Jun Sok ingin menghabisi Han agar bisa membalas kematian sahabatnya. Tapi sangat disayangkan karena pelurunya yang habis, Jun Sok terkena luka tembak di bagian dada yang membuatnya langsung tersungkur, lemah gak berdaya. Saat Jun Sok akan dieksekusi oleh Han, tiba-tiba Tobrut bersama kelompoknya muncul dan langsung memburu Han. Han yang ketakutan pun berusaha kabur sembari menembaki beberapa dari mereka yang merupakan tentara bayaran. Melihat kejadian itu seakan gak percaya, Jun Sok berdiri terpelongo karena dia masih diberi kehidupan oleh Sang Maha Kuasa, dan dia pun mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Meski Han berusaha untuk kabur dan berhasil membunuh beberapa anak buah Tobrut, secara gak diduga, Tobrut yang lebih hebat dari Han dapat membalaskan kematian adiknya dan membunuh Han saat itu juga. Beberapa waktu kemudian, terlihat Jun Sok kini berada di sebuah kapal rekannya untuk pergi ke timur pantai Taiwan seperti janjinya tempo lalu. Bertahun-tahun sudah Jun Sok tinggal di tepian pantai yang sangat dia idam-idamkan bersama kedua sahabatnya. Untuk mengatasi kebosanannya itu, Jun Sok kerap kali melatih kemampuan menembaknya. Suatu hari Jun Sok dihampiri oleh rekannya yang kita sebut aja Mul lah ya, yang sebelumnya udah mengantar Jun Sok ke tempat itu. Dalam perbincangan mereka, Mul mengatakan kalau Han telah tewas akibat berurusan dengan kelompok Tobrut. Mendengar berita itu, Jun Sok sangat senang karena dia gak akan bisa bertemu lagi dengan Han. Meski begitu, identitas Jun Sok bersama kelompoknya diketahui oleh para polisi akibat harddisk yang sempat dibawa oleh Han. 잘 지냈어? 야. 1 minggu kemudian, Jun Sok yang menjalani aktivitas seperti biasa dan membuka toko sepeda sama percis seperti toko yang diinginkan mendiang ibunya, tiba-tiba dihampiri oleh Ki Hun yang ternyata masih hidup. Dari sinilah kita bisa tahu kalau sekelompok orang yang menghampiri kedua orang tua Ki Hun sebelumnya ternyata adalah para anak buah Tobrut yang mencari Han. Dengan kedatangan Ki Hun ke sana membuat Jun Sok sangat senang sebab pada akhirnya dia bisa menghabiskan waktu bersama Ki Hun meski kini Jang Ho telah tiada. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, seru ya filmnya.
ceritanya juga menarik banget. Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Freezing so cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind, no need